khususnya Bawaslu, jangan memakai cara dan gaya seperti kemarin. Cara ini sudah tepat, tapi ini harus dilandasi dengan komitmen. Bangkalan, yang saya hormati senior saya, Pak Mahmud Suhermano, Pak Suhermano, Pak Mahmud Suhermono. Pak Mahmud ini saya sudah lama kenal dengan beliau. Mulai sebelum botak sampai botak sekarang. Beliau aktif di Bawaslu ini bukan kaleng-kaleng. Sejak tahun 2014 ya Pak ya. 2003. Tapi kalau di Jawa Timur 2012 menjadi di sana tim ahli sampai 2017, 2018 ketemu saya, 2016 ketemu saya juga, saya melaporkan salah satu kasus, Pak ya. Baru terus ketemu dengan kadang sering ketemu, sama-sama mendaftar Bawaslu Provinsi dan sama-sama gagal. Tapi beliau aktif di Bawaslu ketika bicara masalah kepemiluan. Beliau sudah ngelontok. Beda dengan saya itu banyak aktif di mana-mana. Teman-teman komisioner KPU dan semua peserta sosialisasi saya hormati, saya dikasih tema Bawaslu mendengar, tapi saya elaborasi dengan pengawasan partisipatif. Saya sebelum masuk ke elaborasi ya, ingin membedakan antara tugas pokok fungsi Bawaslu di sebelumnya dengan yang sekarang. Sebelumnya itu Bawaslu hanya sekedar pengawasan, tapi kalau sekarang pencegahan dan penindakan. Kalau dulu Bawaslu itu eto-eto, ya kayak nggak beda. Tapi sekarang punya kewenangan yang lebih. Bahkan mau atau Bawaslu, KPU bisa nyonyor. Karena punya kewenangan lebih, beda dengan itu. Jadi pencegahan dan penindakan. Nyor. Bisa nyor KPU. Kalau dulu harus begini, harus begitu banyak tahapannya, dan Bawaslu tidak punya kewenangan lebih seperti sekarang. Dari dua tupoksi ini, ketika kita bicara pengawasan partisipatif, karena tugas pokoknya lebih dari yang sebelumnya, maka benar gitu ketika menggandeng media, menggandeng saya, NGO juga, itu sangat benar. Karena tugasnya memang berat dan tidak mungkin personil KPU Bawaslu mampu untuk mendeteksi potensi pelanggaran yang ada di mana-mana itu, apalagi bicara di Bangkalan, setiap tempat potensial pelanggaran. Cuma TBR bahkan begitu. Dan mustahil mampu mendeteksi semua itu, mustahil. Jadi benar mengundang teman-teman NGO, mengundang teman-teman pers untuk ikut terlibat dalam pengawasan. Ini langkah cerdas menurut saya. Langkah cerdas. Cuma karena Bawaslu ingin mendengar, Bawaslu ingin bersinergi, Bawaslu ingin betul-betul membangun sebuah demokrasi yang tidak sal-sal demokrasi seperti sebelumnya. Karena kita tahu kalau di Bangkalan itu terkenal Pak Hermano, ya Pak Hermano tahu Pak? Pernah dengar di mana Pak? Di Madura dan Bangkalan. Baik-baik saja. Sal-sal demokrasi itu betul-betul ada. Meskipun tidak bisa dibuktikan secara hukum, tapi ada. Gimana? Tidak ada secara administratif, ada secara realitas. Dan ini yang ingin dibangun oleh Bawaslu, karena Bawaslu hari ini memang punya peran penting, punya peran besar untuk membangun demokrasi yang lebih bagus di Kabupaten Bangkalan dan Madura. Kalau KPU itu kan hanya penyelenggara. Kalau Bawaslu bertugas untuk mengawasi, memantau, menegur, bahkan bisa membatalkan, bisa
pemungutan ulang. Bawaslu beda dengan dulu. Jadi hati-hati, Bawaslu harus baik-baik, KPU harus baik-baik dengan Bawaslu. Diulang terus. Ini duanya ya, apa namanya, bicara tugas pokok fungsi. Tugas pokok fungsi dari Bawaslu kalau hanya Pak Naim dan 5 komisionernya ditambah dengan 3 masing-masing Panwascam dan BPL tiap desa, jelas tidak akan bisa, karena potensi pelanggaran di Kabupaten Bangkalan khususnya kalau ngaca kepada pelaksanaan pemilu sebelumnya, ini surplus pelanggaran, defisit petugas. Kita kan pelaku juga. Ya, makanya penting untuk menggandeng semua elemen masyarakat. Penting menggandeng semua elemen masyarakat, NGO dan pers. Cuma bagaimana nanti aktualisasinya tidak boleh hanya selesai di forum ini, Pak Bawaslu. Tidak boleh selesai di forum ini. Secara teoritis ini bisa untuk membuat sebuah solusi bahwa salahnya demokrasi di Kabupaten Bangkalan dan Madura secara umum menggandeng semua elemen ini adalah solusi. Adalah solusi secara teori. Tapi kenyataannya bisa saja semua elemen yang diajak terlibat ini justru menjadi bagian dari persoalan demokrasi. Kita sama-sama tahu itu. Kita harus tahu itu. Dan kita sering tidak mau tahu dan menutup-nutupi persoalan yang sebenarnya itu. Kalau sekarang untuk pemilu ke depan 2024 saatnya menurut saya momentum untuk memperbaiki citra demokrasi di Bangkalan dan Madura. Todus deh Bangkalan. Dan todusnya itu sebetulnya harus todus lebih banyak adalah Bawaslu sebetulnya. Karena memang secara konstitusional Bawaslu memang ditugaskan untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Meskipun rem Bangkalan kalau todus dia kan begitu. Tapi yang harus todus terlebih dahulu adalah Bawaslu. Maka ini biar baik kesadaran baru menurut saya dari Bawaslu untuk menggandeng semua elemen masyarakat agar sal-sal demokrasi ini tidak terus-menerus dan menjadi kebanggaan. Tidak menjadi kebanggaan. Ini nanti tidak boleh selesai di forum ini, sekali lagi harus diaktualisasikan di lapangan, Pak Bawaslu nanti. Kalau dengan media bisa saja kerjasama dengan media-media, dengan NGO juga. Karena saya melihat Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu cukup duitnya sekarang untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Saya bahkan kalau saya melihat di Bangkalan ini ya, entah benar atau tidak, candrasan gitu ya. Sampai mobil konselnya sudah 2 per komisioner. Masa nggak bisa kerjasama dengan NGO dan pers? Gitu kan? Kerjasama dengan media dan NGO salah satu ikhtiar pengawasan pencegahan. Tapi jangan sampai ketika ada pencegahan, ketika ada laporan yang dilaporkan kepada Panwascam atau BPL atau Bawaslu, jangan sampai itu menjadi potensi 86. Jangan sampai. Karena ini ikhtiar untuk memperbaiki dan momentum menurut saya ini penting untuk kita seriusi ke depan. Bapak Bawaslu dan Panwascam semuanya perlu diingat bahwa kondisi masyarakat Bangkalan khususnya tidak sama dengan kemarin untuk tahun 2024. Kemarin mungkin banyak orang melihat persoalan dan pelanggaran tidak mau dan takut untuk persoalkan. Tapi kalau tahun 2024 orang yang tidak melihat persoalan dia akan mencari persoalan. Untuk tahun 2024 saya yakin itu. Kalau kemarin banyak yang tidak mau, ada yang tidak mau persoalkan, ada yang takut mempersoalkan kalau kemarin. Tapi kalau tahun 2024 yakin kondisi sosiopolitiknya berbeda, maka seluruh penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu jangan memakai cara dan gaya seperti kemarin. Cara ini sudah tepat, tapi ini harus dilandasi dengan komitmen. Cara ini sudah tepat untuk
tidak memakai gaya-gaya seperti kemarin, meskipun gaya kemarin itu tidak bakalan pasti untuk diakui dan terbukti karena sudah selesai gitu ya. Tapi dalam pikiran publik Bangkalan dan tidak hanya Bangkalan, jelas itu adanya. Saya kira itu nanti untuk selanjutnya masalah yang hal-hal teknis tentang apa saja pelanggaran dan segala macamnya itu teknis. Kita nanti lebih seriusi bagaimana komitmen dan ikhtiar kecil dan dari Bawaslu untuk bekerja sama dengan masyarakat, NGO, pers dalam membangun pengawasan partisipatif ini. Yang penting untuk kita seriusi bersama dan apa sebetulnya bentuk kerjasamanya nanti agar ini tidak hanya selesai di forum ini. Kita nanti lebih dalam di situ karena saya melihat peserta ini bukan orang kaleng-kaleng, semuanya adalah orang lapangan dan tidak penting untuk dibicarakan hal-hal teknis aturan seperti yang di sini karena mereka sudah tahu semua. Makanya lebih penting hari ini adalah bagaimana merumuskan nanti kerjasama partisipasi itu bagaimana bentuk dan formulanya dan kita diskusikan bersama. Dari saya hanya itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aliman Haris atas pemaparan materinya yang sangat menggebu-gebu, sangat semangat sekali Bapak Aliman Haris ini. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi Bapak Ibu betul yang bisa saya garis bawahi bahwa untuk kerja-kerja pemilu ke depan ini memang penting untuk kita apa yang disampaikan Pak Aliman Haris tadi, ada kerja-kerja kolaborasi antara insan pers dan juga dan NGO di Bangkalan khususnya untuk bagaimana memperbaiki pemilu ke depan begitu. Untuk itu selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bapak Dr. Andes Mahmud Suharmono MKOM. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Jadi Profesor deh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, teman-teman dari Bawaslu, KPU, teman-teman dari PES, LSM, NGO dan lain-lain. Jadi malam hari ini coba kita melihat posisi pers di era digital sekarang itu yang sangat jauh berbeda ketika pemilu-pemilu sebelumnya, Pak Ketua. Oke, ada ya oke, next. Oke, terus. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang kita berbicara media, itu langsung frame-nya media itu ada dua. Satu media pers, satunya media sosial. Yang itu kadang bentuknya sangat-sangat mirip, yang kita juga agak susah membedakan. Nah, padahal ini adalah dua entitas, dua elemen yang berbeda, yang itu sama-sama memasok informasi di masyarakat. Nah, kalau dulu sebelum eranya digitalisasi, satu-satunya pemasok informasi di masyarakat adalah pers. Nah, sekarang ada dua hal ini yang sama-sama berbarengan memasok informasi di pers. Next, coba kita lihat perbedaannya. Nah, media pers ini kalau secara teori adalah media yang memenuhi syarat sebagaimana Undang-Undang 40 tahun 99. Sementara media non-pers atau media sosial yang itu nantinya berkenaan dengan di luar Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, kedua hal ini pijakan hukumnya nanti akan berbeda ketika produknya bermasalah. Nah, next. Nah, produk. Kalau media pers, produknya adalah berita. Kenapa? Apa bedanya dengan produk media sosial? Nah, kalau media sosial itu produknya informasi. Kalau berita itu sudah terverifikasi, tervalidasi, dan diklarifikasi. Sehingga kebenarannya relatif terjamin. Kalau media non-pers ini informasi. Sehingga dia belum terverifikasi, belum terklarifikasi, dan belum divalidasi. Contoh,
Ketika kita misalkan lewat di jalan tol Surabaya, kemudian ada kecelakaan, kita memotret, share di Facebook, di IG, itu tanpa verifikasi. Kalau media pers apakah bisa? Tidak boleh. Karena media pers harus melakukan verifikasi dulu. Siapa yang kecelakaan, lokasi di mana, berapa korbannya, dan lain. Sehingga kalau dulu-duluan pasti lebih cepat media sosial. Nah inilah yang kemudian yang membedakan kalau nanti apabila ada yang memperkarakan produknya. Nah karena kalau media pers, produknya berita, itu nanti kalau ada bermasalah, misalkan ada yang melaporkan, nanti larinya ke Dewan Pers. Nah kalau media sosial, kalau ada yang memperkarakan, larinya langsung ke polisi. Nah ini yang berbeda, makanya kita lihat berikutnya next. Baik, saya kira itu dari dulu. Nanti kawan-kawan kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mahmud Suharmo atas paparan material. Untuk sesi selanjutnya, seperti halnya yang disampaikan kedua narasumber, nanti kita perdalam dalam sesi tanya jawab. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab 3 pertanyaan dulu di segmen pertama begitu. Baik. Sebutkan nama dan media atau dari utusan dari mana begitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin dari media online Madura News Media. Yang pertama, pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Mahmud. Namun sebelum pertanyaan itu saya sampaikan, kita akan bertanya terlebih dahulu, apakah media kita atau media Indonesia atau pers Indonesia ini akan jungkir balik pada seperti pemilu tahun 2014 atau lebih jungkir balik daripada pemilu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Tauhid dari tadi Pak. Singkat saja, saya hanya kebetulan baru masuk. Namun saya melihat ada tema optimalisasi peran media dalam menyukseskan pengawasan pemilu. Jangankan ke media, saya ke Bawaslu aja saya nggak percaya mampu mengawasi pemilu. Ini sama artinya Bawaslu karena nggak mampu ngajak-ngajak media dan masyarakat kan. Sedangkan anggarannya melekat pada Bawaslu bukan pada media. Apa tanggapan Bapak ketika saya menganggap bahwa Bawaslu tidak mampu yang akhirnya ngajak peran serta media? Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, ya Pak Amin. Memang kan tugas besar kita bersama itu kan menjaga independensi media itu memang selalu menjadi PR besar, selalu dipertanyakan dan selalu itu. Yang bisa kita lakukan ya kalau misalnya kita, ya saya juga wartawan, ya tetap berpilih minimal niat lah, dengan niat dan sikap kita itu tetap independen. Karena memang tarikan itu sudah sangat luar biasa, tarikan ke kanan dan ke kiri dengan luar biasa. Tapi insya Allah dengan niat yang independen tetap digelorakan, tetap semangat itu yang harus disampaikan ke masyarakat. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, memang bahwa undang-undang pun sudah mengamanatkan baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pers bahwa kita harus memberikan kesempatan yang sama. Jadi seringkali saya mengingatkan bahwa kalau misalkan ada 3, 4, 5 peserta pemilu, kemudian kawan-kawan hanya memberitakan 2, yang 3 tidak pernah diberitakan, itu juga nanti akan bermasalah ketika ada yang lapor ke Dewan Pers.
karena di situ independensi kita akan dipertanyakan, memperlakukan yang setara. Itu tidak harus sama. Misalkan kalau koran kemudian calonnya 4 dibagi 4 sama, tidak. Karena apa? Karena media juga punya nilai berita. Nah, nilai berita ini yang tidak sama dari kegiatan masing-masing, baik partai politik maupun pasangan calon. Saya kira itu ya, Pak Amin, monggo diteruskan, Pak. Saya kebagian dari LSM Pakis. Pakis apa APSI apa? Pakis ya. Bukan yang dari bukan yang asosiasi radio art apa ya? Rapi, bukan Rapi. Oh, Pakis ya. Ya, orang ini banyak. Pak Abdurrahman Thohir ini banyak perannya, Pak. Jadi Pakis itu LSM. Selalu lupa saya kepanjangannya. Pakis. Tapi yang menarik ini kan bukan Pakisnya, Pak. Pertanyaannya yang menarik. Tidak percaya ke Bawaslu. Ya, kalau pertanyaan Mas Amin itu sudah selesai dijawab Pak Mahmud. Ini kalau diartikan dalam perspektif itu, ya ini masuk akal juga. Ini permainan logikanya, ini senior memang bagus, logikanya bagus. Bahwa saya sendiri nggak percaya ke Bawaslu, makanya Bawaslu ngajak LSM dan pers untuk membantu mengawasi. Ini logikanya. Orang kalau senior itu pasti pintar muter-muter. Sebagai pejabat publik harus dicurigai, wajib hukumnya dicurigai, karena dalam pejabat publik itu punya kewenangan dan digaji. Pakis sudah melaksanakan kewajibannya, tidak percaya. Tidak percaya kepada pejabat publik itu kewajiban. Agar pejabat publik berhati-hati melakukan kewenangan dan tugas yang diberikan oleh konstitusi. Saya sepakat dengan Pak Abdurrahman. Cuma jangan terlalu nyenyer, karena ada juga banyak yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Tapi mengajak media dan LSM bukan berarti ketidakmampuan Bawaslu melaksanakan tugasnya. Tapi ini biar lebih maksimal melaksanakan tugas pencegahan dan penindakannya. Gitu. Maknanya Pakis dengan tidak disergian adalah kona. Dan ikut alakon. Pak Herman, Pak Mahmud bingung apa disergian. Tapi tidak percaya kepada Bawaslu, curiga terhadap Bawaslu, tidak hanya Bawaslu, kepada bupati, kepada pejabat publik. Bagus, wajib itu, karena mereka adalah representasi negara, dan negara punya kewenangan dan harus dicurigai oleh kita agar mereka tidak den-den semenang-menang. Itu bagus. Pakis ini sangat luar biasa. Pakis. Cuma mengajak media, mengajak organisasi yang lain ini untuk memaksimalkan agar demokrasi tidak sal-sal terus, Kak Abdurrahman. Mohon Pak Eka TV, apalagi Pak Abdurrahman sudah tidak percaya ke Bawaslu dan tidak mengajak pers dan LSM. Amburadul demokrasi Pak Abdurrahman. Semakin amburadul ya. Apalagi lo jangan ikan bibi selalu percaya ini, saya kalau percaya ini kita pun Bawaslu. Saja salah. Jadi ngajak LSM, ngajak NGO, ini bagian dari ikhtiarnya Bawaslu untuk bagaimana demokrasi ini berjalan tidak sebagaimana yang ada dalam pikirnya Kanda Abdurrahman. Itu ini saya dukung Bawaslu ini. Tapi yang lebih penting itu sebetulnya bagaimana aktualisasi dari ini semua, tidak hanya sekedar di sini, selesai di sini. Itu yang harus kita buat formulanya, bagaimana dengan LSM, bagaimana dengan kalau dengan pers sudah ada rambu-rambu tadi dari Pak Mahmud, rambu-rambunya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya bermodal web
Ya enggak lah Bu, itu bukan media pers namanya itu namanya media sosial Pak Mahmud ya. Saya minjem Pak Mahmud. Jadi jangan ongkang-ongkang di medsos ini. Itu hanya informasi, bukan berita. Saya konfirmasi di sini ya. Banyak yang nyenyer masalah itu soalnya. Kalau informasi hanya informasi, ya itu status namanya, bukan berita. Jangan salahkan medianya kalau tidak memberitakan sesuatu yang memang yang belum terklarifikasi. Sama dengan ini urusan pemilu juga. Kak Abdurrahman, saya tertarik terus, tapi ini punya Rapi juga, punya Rapi, tapi tidak boleh menerima iklan Rapi. Tarik kan nggak boleh. Asosiasi radio komunitas. Dapat Pak iklan. Dapat Pak. Bawaslu, dia ketuanya sekarang. Saya kira dari saya itu kalau ada hal lain yang ingin lebih detail lagi, mumpung belum pulang dari ruangan ini, saya tunggu diskusi lebih dalamnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Pak Abdurrahman tadi pesimis dengan Bawaslu, saya yakin Bawaslu bisa menyelesaikan semua persoalan pemilu yang ada di Kabupaten Bangkalan. Saya yakin bahwa Bawaslu mampu mengawasi dirinya sendiri. Kalau kemarin terkait perekrutan Panwasjam kemarin itu, saya yakin Bawaslu adalah salah satu badan pengawas yang kemudian mampu mengawasi dirinya sendiri. Walaupun masyarakat menilai itu tidak sempurna untuk melaksanakan itu. Saya dulu pernah mengikuti salah satu calon KPU bersama Pak Yunus itu, ketua itu, tapi sama-sama nggak lolos. Adalah KPU dulu, tapi nggak lolos. Yang lolos Fauzi. CAT pada saat itu langsung ditampilkan. Bawaslu ini teraneh pelaksanaan CAT-nya. Masa 3 hari yang akan datang yang muncul ini CAT apa tes tulis, kan seperti itu. Kan seperti itu. Tapi saya yakin Bawaslu mampu mengawasi dirinya sendiri dan perfect dengan hal itu. Billahi mauna ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orasi. Ada jujurnya juga ya Pak Rizal. Meskipun ditutup-tutupi ya, tapi ada judulnya juga. Ini semua adalah ikhtiar kecil dari Bawaslu untuk bagaimana mengobati dan juga memaksimalkan demokrasi yang sempat dianggap salah oleh banyak orang di luar Indonesia, di luar Bangkalan. Tapi sebetulnya masalah ini yang lebih punya otoritas ya Pak Mahmud ya, untuk menjawab atau menanggapi sekaligus ini season akhir mungkin ya, tidak perlu lagi membuka lagi Pak Moderator ya. Yang lebih punya otoritas untuk menanggapi ini sebetulnya Pak Ketua Bawaslu sebetulnya. Saya hanya secara normatifnya saja, tapi yang penting saya yakin ini semua menjadi titik awal langkah kita untuk bagaimana membangun demokrasi di Bangkalan tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Silakan Pak Ketua barangkali mau menanggapi ini, karena yang di otoritas di Pak Ketua. Gimana Pak Ketua? Bukan narasumber. Jalan dulu nanti. Bukan narasumber. Ada sesinya. Sesinya nanti tidak. Tapi kalau dari saya itu hanya tanggapannya, dan sebetulnya itu tidak perlu ditanggapi sebetulnya.